Shalom, saudara. Shalom. Puji syukur di rumah juga kita akan menangkap firman Tuhan. Saudara, bulan ini kembali kita diingatkan temanya bebas untuk para Moses Fantau ya yang menyampaikan firman. Hari ini saudara saya ingin menyampaikan sesuatu yang jadi 2 minggu yang lalu saya bawain firman tentang saudara harus mendukung ya. Saudara mudah-mudahan masih ingat firman itu menjadi pendukung yang hebat. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman yang saya pikir jarang dikhotbahkan, saudara. Tapi ini penting, ya saudara ya. Jarang dikhotbahkan tapi penting. Lalu saya pikir em, saya mau sampaikan ini. Ada 2 topik tapi saya memilih yang ini. Saya pikir em, menolong kita, saudara, supaya lebih siap menghadapinya. Judul khotbahnya adalah menghadapi yang tak terhindarkan dalam hidup. Ada 2 hal dalam hidup yang tidak bisa kita hindari, saudara. Saudara tahu apa itu? Ada 2. Apa satu? Penyakit. Satu lagi? Kematian. Yang benar nanti boleh ambil hadiahnya di bawah, sudah disiapkan penyakit dan kematian. Nah hari ini khotbahnya mau bicara itu saudara. Kok bicara itu Mose? Ini kan bukan lagi kedukaan, betul? Kalau kedukaan baru kami dengar, nama saya tidak semua orang hadir di kedukaan dan banyak orang di kedukaan baru dipaksa siap saudara. Padahal kita harus siap untuk apapun terutama yang tak terhindarkan dalam hidup. Penyakit, saudara. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Matius pasal 4, ayat 23 dan 24. Saya klik tidak bisa. Mungkin coba lagi. Oke, Matius pasal 4, ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu buka ya. Yang di rumah juga boleh melihat di layarnya. Matius pasal 4, ayat 23 sampai 24. 2 ayat. Yang sudah ketemu, katakan amin. Nah, pelan-pelan kalau belum ketemu, kita akan baca pertama bersama. Matius 4, 23 sampai 24. Apa yang Yesus lakukan bertemu dengan orang sakit. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang, saudara. Artinya memang dari zaman dulu, bahkan sekarang dan selalu ke depannya, penyakit selalu ada. Saudara. Dan Yesus mengakui bahwa penyakit itu ada, terlepas apapun itu. Jenisnya, modelnya, saudara. Dia bertemu dengan orang yang buta, dia bertemu orang yang tuli, dia bertemu dengan orang yang ayan, dikatakan di ayat ini ada ayan, saudara ya, lumpuh, kerasukan, orang-orang yang berbagai penyakit, Yesus menyembuhkan mereka. Artinya Yesus senang kalau anaknya bisa sembuh, saudara. Betul? Kalau tidak, dia akan biarkan. Dan mujizat yang salah satu yang sering dilakukan Yesus adalah kesembuhan, saudara. Di zaman itu. Mujizatnya nyata. Nah, sekarang Yesus tidak hadir secara nyata. Dia tidak datang memegang kita seperti di firman. Dia pegang orang, dia sentuh orang sembuh, dia ngomong sembuh. Tapi Yesus ingin kita sembuh kalau kita sedang menghadapi penyakit. Kalimatnya seperti ini, saudara. Oh, saya nggak bisa ya. Berusahalah sembuh dengan segala upaya, karena Tuhan menyertai usaha kita. Amin. Berusahalah sembuh dengan segala upaya. Hari ini engkau yang dengar di gereja, di rumah, kalau engkau sakit, entah itu ringan ataupun berat, berusaha untuk sembuh. Jangan gampang pasrah, saudara. Tadi saya khotbah di youth. Sakit apa belakang ini? Pilek. Jangan pilek dikit lalu ngomong, Tuhan, angkatlah aku ke sorga. Urusan pilek, minta Tuhan angkat ke sorga. Kau akan sembuh kalau kau minum obat, istirahat. Kau harus berupaya sembuh. Entah itu ringan, entah itu berat, saudara. Saudara harus berupaya untuk sembuh. Tapi alangkah bijaknya, saudara, karena saya sering dengar, saudara pun pasti akan dengar, kebanyakan orang di level tertentu
Bahkan ketika menginjak usia semakin tua, 50-60, penyakit mulai bermunculan, saudara. Betul? Betul? Sama kayak mobil, saudara. Saya punya mobil sebelumnya, semakin lama pakai, penyakitnya mulai keluar macam-macam. Demikian juga dengan hidup kita. Tapi tidak usah ngomong nak nunggu 50, 60, 70 tahun dulu penyakit baru keluar, saudara. Ada yang 20 tahun sudah mulai banyak macamnya. Ada yang 30 tahun ngalahin mereka yang umur 50 tahun penyakitnya. Tapi karena ini tidak terhindarkan, Tuhan ingin saudara menjaga kehidupan saudara. Kalau boleh, tua itu sehat, saudara. Amin. Tua itu sehat. Saya doanya begini bagi hidup saya pribadi. Tuhan, saya pengen kalau saya tua, tuanya sehat. Terus tuanya juga bahagia lihat anak-anak. Kalau boleh lihat cucu juga dari saya. Saya maunya tuanya sehat. Nggak enak dong tua itu sakit. Tapi kalau hari ini pun kita jatuh sakit, saudara harus berjuang untuk sembuh. Nah, kenapa khotbahnya ngomong begini, saudara? Karena beberapa orang em, tidak nyaman ketika kehidupan mereka realitanya terkena penyakit. Saudara dengar, anak Tuhan sekalipun pasti bisa sakit. Tidak berarti saudara Kristen, baptis, ini yang luar biasa saudara. Ada orang Kristen tidak cukup baptis sekali. Di Fuimtong sekali, dia ke Israel, aku juga celup di Sungai Yordan Musa. 2 kali. Ke gereja lain pas keluar kota ada baptis, aku ikut 3 kali. Kamu ini koleksi baptis atau apa ini rencananya? Jadi baptis sekali seumur hidup cukup. Tapi engkau sudah dibaptis, ikut perjamuan kudus, perpuluhan tidak pernah bolong, tubuh kita tetap bisa sakit. Anak Tuhan tidak ada yang kebal dengan penyakit, saudara. Nah, kita harus menerima realita itu. Kalau hari ini, saudara, terkena penyakit yang berat, engkau harus berjuang untuk sembuh. Alasan kita ingin sembuh itu juga penting. Kalau saudara tahu saudara sembuh untuk anakmu, kau akan lebih berjuang. Kalau kau sembuh karena kau ingin masih mendampingi pasanganmu yang membutuhkanmu, kau akan terus berjuang. Kalau kau sembuh karena kau tahu ada warisan usaha dari orang tuamu yang harus engkau terus lanjutkan, kau akan berusaha. Alasan saudara untuk sembuh, itu juga penting. Nah, ujilah itu mengapa saudara ingin sehat, saudara ingin sembuh. Nah, banyak orang Kristen terus ngomongin hal yang rohani, dicekokin lagi banyak khotbah-khotbah ya sudah di YouTube. Bahwa orang Kristen kalau punya iman, punya doa, harusnya tidak sakit. Betul tuh saudara? Salah. Kalau saudara ketemu pendetanya, saudara bilang, Pak Pendeta, kamu pernah sakit enggak Pak Pendeta? Pasti dia juga pernah sakit, saudara. Saudara mempunyai iman sekuat apapun kehidupan saudara, pasti akan kena penyakit. Tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa menghindari itu sejak dini. Dengan olahraga, dengan pola hidup yang sehat. Belakangan ini saudara saya cek, saya ada kolesterol agak tinggi saudara. Lalu asam urat juga agak tinggi, umur belum 40. Musalok, ada darah kental. Kami masing-masing ada sakit saudara. Itu sebabnya setiap hari pulang kantor kami saling bermaaf-maafan saudara. Maaf ya kalau ada salah begitu. Selalu jaga-jaga minta maaf saudara kalau pulang kantor. Bercanda saudara. Kita masing-masing saling menjaga. Saya ingetin Musalok, ada sakit. Musalok juga ingetin kalau kamu kolesterol, jangan makan ini. Cukupkan ini. Saya ngecek saudara. Untuk apa tunggu sakit berat dulu? Saudara keluar duit banyak dulu. Baru mau ketahuan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. Banyak di antara kita nggak mau cek kesehatan. Kenapa alasannya? Ayo, kenapa alasannya? Lebih baik tidak tahu daripada saya tahu, Musa. Betul? Ya Ibu Saraya, lebih baik kita tidak tahu. Biarlah itu jadi kado misteri dari Tuhan. Misteri kadonya penyakit. Padahal saudara, deteksi dini itu penting. Kalau saudara keluar duit dikit dengan periksa, tahu, oh saya ini bagus begini, nggak bagus begini, kan saudara bisa preventif. Preventif itu pencegahan, saudara. Banyak bapak ibu, orang tua, yang ngomong sayang dengan anaknya, tapi nggak jaga mulutnya, nggak jaga pola hidupnya. Satu waktu check out,
pulang ke sorga, lalu anaknya kelimpungan. Yang ditinggalkan pasangan kelimpungan. Ngomongnya sayang, tapi kesehatan tidak dijaga, penyakit tidak diurus. Saudara ingat, kalau kita yang ngalamin itu berjuang untuk sembuh. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi keluarga kita yang sakit? Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendampingi orang sakit. Satu waktu Yesus berjumpa dengan Petrus. Lalu Petrus ngomong begini, Tuhan, mertuaku sedang sakit demam. Lalu dibawalah Tuhan Yesus ke rumah. Yesus menyembuhkan mertua Petrus, sembuh dari demam yang tinggi, lalu melayani Yesus. Kalau kita mendampingi orang yang sakit ini saudara harus tahu, mereka sudah lemah tubuh, kadang lemah semangat pula. Betul? Apalagi saudara, kalau sakitnya itu lama tidak sembuh-sembuh. Nah, seperti Petrus, saudara harus berjuang untuk kesembuhannya. Saudara harus mendampingi dengan sabar. Mendampingi orang sakit, gampang atau tidak? Pak Yudi, gampang atau tidak mendampingi orang yang sakit? Tidak gampang. Ada tamu kita dari Bangka datang jauh-jauh mau dengar khotbah, Vendo, mendampingi orang sakit gampang atau tidak? Tidak gampang. Albert, gampang atau tidak mendampingi orang sakit? Not easy, tidak gampang. Febri, gampang atau tidak mendampingi orang sakit? Tidak gampang. Tidak gampangnya kenapa, saudara? Menguji apa? Kesabaran kita. Masak enak. Makan ya Maya. Nantilah. Sudah menjelang siang. Wah ini makanan enak. Mahal dimasak. Makan mah. Nantilah. Masak makanan enak. Mama lagi pengen makan tempe. Nah, makan tempe. Kadang-kadang kita bergumul. Sudah mahal-mahal. Gak dihargai. Menguji kesabaran kita. Ngajak ke dokter. Gak mau. Terus orang sakit suka ngomong terus di mulutnya. Mama ini sakit. Papa ini sakit. Siapa saudara sakit? Lalu keluarlah kalimat begini, saudara. Saya tidak enak ngerepotin kamu. Saudara sering dengar kalimat itu? Saudara harus dengar ini. Slide berikutnya. Orang yang sakit sebenarnya sudah ingin tetap punya harga diri dan rasa berarti. Bapak Ibu setuju ini? Orang yang sakit terutama parah dan seakan tidak bisa berfungsi dengan baik, mereka itu merasa tidak berguna, saudara. Apalagi sudah terbaring di ranjang, tidak berdaya. Seperti apa, saudara? Seperti saudara punya handphone. Handphone saudara rusak. Kalau handphone bisa ngomong, saya ini kayak barang rongsokan sekarang. Saya ini maaf ya, saya ini kayak sampah. Sudah nyusahin orang, tidak ada guna, buang deh. Lalu mereka ngomong apa? Dalam hati orang yang sudah sakit parah, merepotkan orang, diam-diam dalam hati dia berdoa. Tuhan, bawalah aku lebih cepat, lebih baik. Apalagi pria, saudara. Pria itu yang penting adalah kaki, dia harus bisa berjalan. Dia ingin bisa berguna bagi keluarga. Tantangan paling berat bagi para pria kalau sakit parah, terbaring di ranjang. Dia merasa useless, saudara, tidak berguna. Tidak ada arti, padahal pria, keberartian hidupnya salah satu adalah dari fungsi, dari pencapaian, dari achievement. Dia akan merasa berguna. Karena itu kalau engkau para istri, engkau mendampingi suamimu, atau mendampingi orang tuamu yang pria yang terbaring lemah, engkau sabar. Engkau kuatin mental dia. Jangan papa bilang, nah, papa ini rasa kayak tidak berguna, kayak sampah. Oh, yonian, Pak. Oh, jangan, saudara. Saudara kuatin, Pak. Papa ini sudah buat banyak untuk kami. Papa itu berarti banyak. Semasa papa sakit ini pun tetap berarti. Dan kita yang punya duit, hai para anak, bantu pengobatan orang tuamu. Antar dia ke dokter. Sesibuk-sibuknya curi waktu, engkau dampingi. Sebesar apapun rencana planningmu untuk masa depanmu, engkau butuh duit. Sisihkan itu untuk orang tuamu. Mengapa? Waktu engkau sakit, entah berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan orang tua untuk kita. Betul? Ini giliran kita, saudara. Bangkitkan mental mereka. Karena itu saya menyadari orang tua sebenarnya bukan cuma sakit fisik. Di kursi roda, terbaring di ranjang. Mereka punya namanya sakit semangat, saudara.
Saudara harus kuatkan itu. Mari saudara kita punya hati yang siap menghadapi penyakit. Kami tidak boleh ya, Mose, berharap tubuh sehat terus. Silakan, doa yang terbaik. Sorry, dorong seperti itu. Tidak boleh mengharapkan orang tua kami sehat. Kami ajak mereka medical check up terus dalam negeri, luar negeri, bantu. Bagus, itu doa terbaik kita. Tapi namanya hidup tak terduga, saudara pun harus siap menghadapi ini. Kalau datang titik kehidupan seperti itu, saya sudah siap Tuhan. Entah saya yang sakit, saya dampingi orang sakit, hidup saya jadi berkat. Bicara yang kedua soal kematian, saudara. Kita buka dulu ayatnya, saudara ya. Next slide. Matius pasal 16 ayat 21. Matius pasal 16 ayat 21. Nah, ini saudara bagus apa yang Yesus lakukan secara pribadi dengan para muridnya. Matius 16 ayat 21, sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ternyata semasa hidupnya, saudara, Yesus ini sudah ngomongin banyak tentang kematiannya. Bukan sekali, Mose. Bukan 2-3 kali dia sounding, dia kasih tahu, aku nanti bakal meninggalnya begini, begini, begini. Saudara, tidak ada orang yang senang dengar tentang kematian. Karena itu di ayat berikutnya, Petrus langsung ngomong begini, saudara. Tuhan, jangan dong ngomongin begitu. Jangan. Yesus tegur, Petrus, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Kalau kamu memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau pasti punya persiapan untuk hal yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Ada orang di ruangan ini, para jemaat di ruang ini dan di rumah yang tidak akan mati? Semuanya pasti akan berjumpa dengan kematian. Di titik mana kita akan berjumpa, tidak ada yang tahu. Saudara, waktu Tuhan menciptakan kita, Dia tahu tanggal lahir kita dan tanggal kematian kita. Bapak Ibu tahu tanggal lahirnya? Ibu Lili tahu tanggal kelahiran Ibu Lili? Tahu. Sepencia tahu tanggal kelahiran? Tahu tanggal kematiannya Sepencia? Tidak ada yang tahu. Berapa lama umur yang saudara idamkan selama di dunia ini? Yuyu, pengen menginjak sampai umur berapa? Secukupnya? Lucu, saudara. Yuk tadi bilang, kamu pengen umur berapa? Secukupnya loh. Oh, secukupnya. 20 saja ya. Saya bilang. Oh, ida. Mereka bilang, Yuyu mau kira-kira 70. 70. Puji Tuhan. Agak lama kalau gitu masih. Tuhan kasih. Devi, 70. Peng Peng, kok tanya istri, Peng? Kalau lagi kesel, istri jawabnya pendek. Kalau lagi happy, dia jawabnya panjang dikit umur nih. Peng, 100. Agak serakah ini anak Tuhan. Ini agak tua deh, mesti tanya. Pak Budi, mau dikasih Tuhan umur berapa, Pak Budi? Sorry, sampai Tuhan memanggil. Betul, saudara. Saya kalau ditanya umur berapa, saya juga pengennya agak lama, saudara ya. 70, 80, 100. Nenek saya 99 tahun, saudara. Ya, dulu ada jemaat kita ada 103 tahun ya, Ibu Lili ada yang di Segaran itu. Itu luar biasa, saudara. Zaman ini 70, 80 tahun aja sangat bersyukur. Nah, masalahnya saudara, banyak orang tidak ada yang tahu tanggal kematiannya dan tidak mempersiapkannya. Waktu dia tidak mempersiapkannya, dia lupa dia akan menyusahkan orang-orang yang dia tinggalkan secara tidak langsung. Nah, saudara, Tuhan Yesus menunjukkan begini, kalau engkau mengasihi orang-orang yang kau tinggalkan, kau akan mempersiapkan. Persiapan adalah bentuk kasih.
Ingat, waktu Yesus mau naik ke sorga, dia lagi-lagi ngomong begini, aku mempersiapkan rumah di sorga bagi kamu. Jadi dia siapin, saudara. Persiapan itu bentuk kasih kita. Nah, banyak orang, saudara, karena Musa kebetulan pelayanan di penggembalaan, ngurusin orang yang meninggal juga. Banyak saya temuin, saudara, ada berapa kasus. Waktu ada yang meninggal, tidak banyak ngomong apa yang harus dilakukan kalau dia meninggal. Akhirnya keluarga kelimpungan. Contohnya, saudara, ada yang meninggal. Yang meninggal ini keluarga kita mau dibakar atau dikubur. Nah itu aja jadi masalah, saudara. Ada yang bilang bakar, anaknya beberapa. Dia bilang kubur. Bingung, saudara. Coba saya tanya, boleh saudara pagi ini? Mau dibakar atau dikubur? Kok Afat? Bakar. Yesus sih bakar. David mikirin nikah dulu atau meninggal dulu? Coba kita skip lah nikahnya. Kita mau meninggal dulu aja. David mau bakar atau kubur dulu? Bakar. Trisnadi bakar. Kok tidak ada yang jawab kubur ya? AWW bakar. Saudara, banyak orang yang justru beberapa orang Kristen tidak memilih bakar. Kenapa? Nanti kalau Tuhan bangkitin tidak ada lagi tubuhnya. Beberapa gereja mengajarkan itu, saudara. Kan habis. Saudara, saudara mungkin tanya, mau semimi sendiri, mau bakar atau kubur? Coba tebak, saudara. Saya maunya bakar. Saya tolong pesan saudara sama yang nyalain oven, ini musa saya pesan harus kalau daging well done, saudara. Tolong masaknya mateng di dalam. Saya suka bercanda, saudara ya. Saya bercanda juga musa Anlo. Kayak kita makan steak tuh ada medium rare, medium well. Saya well done maunya. Dibakarnya well done. Nah, tapi ada beberapa, dengarkan, saudara. Ada beberapa gereja ngomong, jangan bakar. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, tubuhmu habis. Saudara, itu bicara tentang tubuh kemuliaan, bukan daging. Gimana dong kalau orang naik pesawat meledak di udara kan tubuhnya habis, betul? Orang tenggelam di laut, makan ikan habis. Jadi bukan bicara itu. Dan banyak orang tidak mau kubur karena tanah juga susah, tumpuk-tumpukan tuh sudah, betul? Atau di luar negeri mau bawa balik ke Indonesia, susah. Tapi tidak berarti yang kubur juga salah. Banyak orang ingin memilih kubur supaya ada momen ziarah, itu juga tidak salah. Tapi saudara harus ngomong sejak sekarang. Pulang ini sebelum makan, nanti sarapan, ngomong di mobil. Pak, mama ini sebenarnya pengen kubur. Ngomong saudara. Supaya tidak bingung. Karena banyak sudah di rumah duka. Ditanya oleh petugas rumah duka, Bu, bagaimana nih jenazah? Sebentar Pak, lagi ribut tuh nak bakar atau kubur. Saudara harus ngomong. Ini serius, saudara harus ngomong. Terus kedua, kalau saudara berpasangan, masih muda, saudara harus ngomong. Pi, maaf kalau papi tidak kate lagi, aku ini masih boleh kawin lagi tidak? Saudara harus tanya itu, ini pertanyaan penting. Karena saudara dengar banyak yang sudah ditinggalkan, itu guilty feeling. Merasa bersalah kalau dia memulai keluarga yang baru. Kalau kita yang sudah berumur, 60, tidak mikir lagi yang begitu. Tapi yang masih umur 30, 20, punya anak, masih kebutuhan didampingi. Kan ada kebutuhan itu tidak salah, saudara. Saya jauh-jauh hari udah dikasih tahu soal ini. Kami bicarakan dengan almarhum Contoh dulu. Nah, saudara yang masih muda, saudara bicarakan ini. Lalu kalau saudara punya harta, bicarakan. Nah, ini sensitif, Musa. Bahaya nih kalau ngomong sama istri soal tabungan aku ini, bahaya. Kalau ada deposito nih, bahaya, Musa. Lebih baik dia jangan tahu, Musa. Tunggulah pas hari ini, kematian aku baru dia tahu. Sudah banyak juga waktu hari kematian, baru ketahuan hutang-hutang dari yang meninggal itu. Baru ketahuan ada tabungan-tabungan selama ini. Saudara perlu siapkan itu, bicarakan itu. Next slide-nya, kalimatnya begini, saudara. Kematian itu datang tak terduga. Tapi kita bisa mempersiapkan diri dan orang terdekat jauh-jauh hari sebelumnya. Engkau para pria, bekali istri anakmu
punya rumah sendiri kalau bisa. Jangan terus kontrak. Doakan, usahakan punya rumah sendiri. Kalau engkau yang tahu bahwa hidupmu satu waktu Tuhan panggil tidak terduga, siapkan asuransi segala macam yang akan menolong yang ditinggalkan. Muse emang ngomong sudah lakukan, saya sudah lakukan, sudah. Saya sudah pikirin ini, saya sudah siapkan. Banyak nggak Muse? Bukan soal bicara banyak atau tidak, tapi kita udah prepare, saudara. Karena siapa tahu, saudara, turun ini, saya main HP, jatuh di tangga, keok, saudara. Saya pulang duluan. Karena tidak ada yang jamin umur 60 pulang ke surga dulu. Siapa yang ngomong 20 tahun, 25 tahun, gak akan pulang duluan. Karena hidup dengan kematian yang tak terduga itu, kita harus siap. Next slide. Saudara, jangan takut dengan kematian. Takutlah kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Kematian adalah lompatan kepada hidup yang kekal, saudara. Kematian adalah lompatan pada hidup yang kekal. Justru kalau sudah selama ini hidup tidak benar, tidak tanggung jawab, nyusahin keluarga, bikin pusing orang tua. Itu yang justru lebih menyedihkan. Mengapa menyedihkan? Jangan-jangan dalam hati orang-orang yang disusahkan doanya begini. Oi, cepat-cepatlah dia. Apa? Saudara sama keluarga, nyusahin sekali. Bikin masalah terus. Kadang-kadang saking keselnya lagi emosi, saudara. Saudara didoain oleh keluarga apa? Cepat-cepatlah dia. Saudara didoain cepat mati. Karena bikin susah keluarga. Tidak ada orang yang didoain cepat mati. Maunya umur panjang, sukses, berlimpah. Karena itu pastikan hidup saudara hari ini jadi berkat. Sehingga waktu saudara dipanggil Tuhan, keluarga itu nangis. Nangisnya sedih. Apa kau cepatnya pergi? Bukan nangisnya bahagia. Kenapa baru sekarang? Ya, saudara, siapkan itu. Bicarakan. Saya ngomong dengan anak juga. Papa tidak selalu bersama dengan kamu. Kamu harus mandiri sejak sekarang. Kami siapkan, saudara. Umur 10 tahun, dilatih. Sapu, cuci piring, kerjain tugas tanggung jawab, bangun on time saat teduh pagi. Semua yang bisa kami lakukan, mempersiapkan anak. Karena who knows, siapa yang tahu kita bisa umur panjang. Ada satu ayat yang terakhir, saudara. Kita buka sama-sama sebelum menutup khotbah ini. Pengkhotbah pasal 7, ayat 1. Pengkhotbah pasal 7, ayat 1. Pengkhotbah pasal 7, ayat 1. Kita baca. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Wah, bagus sekali ya saudara. Ternyata hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kalau kita lomba lari, gak penting mulainya. Tapi apakah kita sampai di akhir dengan baik? Nah saudara, mari jalani hari-hari ini seakan hari inilah hari yang terakhir. Next, slide terakhir. Jangan sibuk khawatir kapan kematian akan datang. Lebih baik mensyukuri hari ini bisa napas, bisa ketemu keluarga, seakan hari ini adalah hari yang terakhir. Engkau yang punya penyakit berat, punya pergumulan berat, seakan-akan hidupmu tidak lama lagi. Sudah, urusan kematian itu urusan Tuhan. Yang ada, saya jalani hari ini, seakan-akan ini hari yang terakhir. Kalau hari ini hari yang terakhir, saudara jalani baik-baik tidak? Baik-baik ya. Mengasihi keluarga? Mengasihi. Lebih mengutamakan hal yang penting? Pasti. Kenapa? Besok hari Senin tanggal 24 Maret itu nggak ada. Belum ada. Yang ada ini hari Minggu, saudara. Siapa ngomong minggu depan saudara pasti ibadah? Belum tentu. Harapannya boleh, doanya boleh. Tapi belum tentu minggu depan masih ketemu. Tidak ada jaminan, saudara. Nah, kalau masih dikasih hidup hari ini, jangan buat dosa.
Tapi hormati Tuhan, kasihi keluarga. Seakan-akan hari ini hari yang terakhir. Jangan-jangan nanti pulang, sampai ketemu. Itu adalah salam yang terakhir, saudara. Betul? Betul. Jangan-jangan waktu pulang mobil, yuk, duluan ye. Itu dadahan terakhir. Jangan-jangan kaos kaki yang dipakai hari ini, kaos kaki yang terakhir. Manfaatin baik-baik. Woi, khotbah hari ini ngerinya, Muse dengernya. Soal kematian, penyakit ngerinya. Tidak. Doa saya bagi saudara. Saudara umur tua sehat. Amin. Bahagia dalam Tuhan. Amin. Kayanya amin. Supaya jadi berkat. Tapi yang paling penting, kita siap kalau ini tidak terjadi Tuhan. Saya sudah siap jalani apapun. Saya harapin yang terbaik, tapi saya siap untuk yang terburuk. Itu anak Tuhan yang dewasa di dalam iman. Mari kita berdoa, saudara. Ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara ada yang sakit, katakan Tuhan Yesus, kalau engkau boleh beri aku kesembuhan. Kalau ada di antara saudara yang tahu keluarga orang yang saudara cintai sedang sakit, katakan Tuhan kalau boleh engkau beri kesembuhan bagi mereka. Beri kesabaran, beri kasih cinta yang besar di hatiku juga ketika mendampingi. Kalau ada di antara saudara yang selama ini santai hidupnya tidak pernah pikir tentang kematian, katakan Tuhan jadikan aku bijak. Supaya hidupku jadi berkat bagi orang yang aku tinggalkan. Bukan jadi beban yang menyusahkan. Mari ambil waktu pribadi, beberapa waktu, 1 menit saudara berdoa. Katakan Tuhan, berkati hidupku. Berkati hidupku dengan berkat terbaik-Mu Tuhan. Jadikan aku bijak. Pimpin aku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu peduli, senang melihat hal terbaik terjadi dalam hidup kami. Tapi namanya realita kehidupan Tuhan, sadarkan kami bahwa tidak selalu kami akan mendapatkan kabar gembira. Kadang kami harus siap menerima kabar yang kurang baik. Tapi kami ingin menjadi orang yang bijak, yang siap menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika badai pergumulan datang bertubi-tubi, kami tidak rubuh Tuhan. Tapi kami teguh berdiri di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.